Nah, sekarang saya sama Mas Erik dari Permaisuri nih. Mas Erik, terima Halo, Mas kasih Riki. lagi saya boleh berkunjung ke sini nih. Dengan senang hati. Mas Erik, sekarang saya mau ngebahas soal tips modifikasi penggantian velg nih Mas Erik ya. Oke. Nah, sebenarnya apa aja sih tips-tipsnya supaya aman dan juga bagi teman-teman yang pengen modifikasi, apalagi khususnya anak muda nih ya. Jadi nomor satu, sebelum kita mengganti velg, yang perlu kita ketahui adalah ukuran PCD daripada mobil kita. Ukuran PCD ya? Betul. Itu apa tuh Mas PCD itu? Jadi PCD itu kepanjangan dari Pitch Circle Diameter. Itu di bagian mana Di velg? bagian Mas? sini, di bagian lubangnya nih. Lubang baut itu ya? Iya, betul. Oke, jarak lubang baut itu berbeda-beda setiap Beda-beda. mobil artinya ya? Gitu. Jadi kita sebelum pilih velgnya, kita harus tahu dulu ukuran PCD-nya berapa. Setelah itu baru kita pilih model dari velgnya itu. Oke, jadi antara kadang-kadang mobil Eropa sendiri pun merek A dan merek B itu berbeda Beda. PCD-nya. Mobil Jepang pun juga ada yang berbeda-beda, ada yang Betul. 400, ada yang 5114. Mobil Eropa ada yang 5112, 5120, 5130, banyak tuh ya Banyak pokoknya. banget. Itu harus tahu dulu tuh. Kita harus paling tahu dulu nggak ya. nomor satu. Jadi kebanyakan kalau orang-orang tuh bilang mobil gua mobil Jepang nih. Nah, kalau di Jepang rata-rata PCD-nya 5 kali 114,3. Oke. Tapi ada betul. juga mobil Jepang yang ber-PCD 4 kali 100. Oke, betul. Kebanyakan kalau 4 kali 100 tuh mobilnya kecil-kecil. Oke, Gitu. oke. Sekarang setelah ngebahas PCD, setelahnya yang kedua, Mas Erik, apa lagi tuh Mas Erik? Kita harus mengetahui mobil kita itu kira-kira bisa maksimumnya naiknya inci berapa ya? inci sih? Oke, itu Gitu. ada hitungannya juga tuh ya Mas Erik ya? Ada. Jadi Nah, itu begini gimana? Mas Rivi. Sebenarnya kalau zaman dulu orang bilang mobil itu cuma bisa diganti velg naik 1 inci atau 2 inci. Itu sebenarnya nggak begitu juga. Oh, nggak begitu Nggak tuh begitu ya? juga. Jadi nomor satu, kita harus tahu dulu ini. Total diameter ban dan velg standar dengan velg penggantinya itu harus kurang lebih sama. Kurang lebih sama, Iya. jadi walaupun antara mobil sebelumnya 15, mungkin bisa lari sampai ke 19, Betul. asalkan total diameternya pada saat ban menempel itu hampir mirip gitu ya? Betul. Kalau zaman dulu ukuran ban tuh nggak banyak. Jadi Oke. orang tuh cuma bisa gantinya naik 1 inci atau 2 inci. Oke. Tapi zaman sekarang karena ukuran ban udah semakin banyak, kita semakin leluasa untuk mengganti velg di mobil kita. Oke, jadi Gitu. benar-benar soal diameter itu sebenarnya bebas, tapi itu ada penghitungannya dan selama Betul. bannya ada nggak ada masalah tuh ya berarti ya? Betul. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Berikutnya apa lagi tuh Mas Yang Erik? bagian berikutnya adalah bagian yang orang biasa sebut namanya ET. ET. Iya, Oke. ET itu sebenarnya itu adalah perhitungan bagian X factor di sebelah sini Mas Rivi. Oke, jadi jarak ini ya Mas Iya, ya? jarak X factor ini ke bagian Center hub ya? center hub rotor daripada mobil kita. Oke, itu gimana Gitu. tuh Mas Erik? Jadi selama ini orang itu selalu penyebutannya ET, tapi sebenarnya ET itu untuk velg yang minus. Oke. Contoh mobil Jeep kan biasanya velgnya lebar tuh. Oke. Kalau dia semakin minus itu kita nyebutnya ET. Oh. Tapi kalau oke. untuk mobil standar, maksudnya dengan bodi standar kayak mobil sedan ya, Iya. itu kebanyakan dia pakainya inset. inset disebutnya. Iya, yang karena benar kalau ya? mobil standar itu dia nggak bisa minus. Kalau minus kan Oke. terlalu keluar jadi nggak sesuai ya. Betul. Gitu. Oke, jadi menentukan inset disebutnya ya. Betul, Menentukan inset inset. supaya mobil ini terlihatnya juga manis penggantiannya, nggak terlalu keluar atau nggak terlalu Rapih. masuk ke dalam. Betul. Ya. Benar-benar rapih gitu ya. Gitu. Oke. Terus Hal kemudian berikutnya apa lagi Mas? yang Erik? perlu kita ketahui adalah velg yang kita beli itu adalah velg universal. Rata-rata ya, maksudnya Rata-rata universal. banyak peruntukannya ya. Betul. Jadi nanti di bagian sini itu kita perlu tambahkan namanya centering. Jadi kalau kita lihat di speakernya ini Mas Rivi, Iya. ini juga udah dituliskan bahwa velg ini diperlukan centering. Oh, Jadi itu oke. normal. Untuk mobil-mobil tertentu ya. Betul. Centering itu hal yang Jadi normal. itu ya normal. memang ya. Jadi centering itu nanti dia berupa cincin akan ditempelkan di bagian sini supaya ukuran center bore yang di si velg dengan center bore yang di mobilnya itu sama. Duduk manis jadinya Betul. ya. Jadi tidak boleh ada gap sama sekali antara Betul. center bore mobil, hub mobil dengan Betul velg sekali ini ya. Jadi kebanyakan di luaran itu kalau orang beli velg itu nggak dikasih tahu kalau perlu centering. Oh, Tapi yang which is sebenarnya itu harus supaya center bore yang ada di sini dia pas sama center bore yang ada di mobil. Oh, Sehingga oke. dia bisa terpasang plug. oke. Apa akibatnya kalau tidak pakai centering dan ada gapnya Mas Erik? Sama halnya kita pakai sepatu. Oke. Kalau kita pakai sepatu ukuran kaki kita yang nggak sesuai kebesaran, kita kan kalau berjalan jadi nggak enak kan. Betul. Dan Begitu juga apalagi kalau kerasa kekecilan. getar ya. Betul. Jadi efeknya akan terasa getar karena center bore yang berada di velg dan center bore yang ada di mobil itu nggak sesuai. Nggak ketemu lah Iya, gitu ya. jadinya Jadi ketika dia- dipakai di kecepatan tinggi jadi getaran. Oh, Gitu. oke. Jadi itu juga bukan hal yang main-main ya berarti Iya. sebenarnya ya. Karena Betul. menyangkut keselamatan juga tuh ya Betul. untuk urusan centering ini ya. Nah, setelah itu selanjutnya apa lagi nih Mas Erik? Selanjutnya kita sebelum ganti velg itu juga penting kita ketahui
bahan dari velg yang kita pilih. Oh, itu penting juga, Betul. Mas Ari. Jadi gini, kita kalau ganti velg itu namanya kan kita upgrade ya, Iya. jadi lebih baik, jadi lebih bagus. Betul. Kalau bisa velgnya itu beratnya sama atau lebih ringan. Oh, sama atau lebih ringan? Iya. Itu ada pengaruh apa tuh, Mas? Pengaruh tuh. Kalau kita ganti velgnya yang mungkin yang asal-asalan ya, Iya. itu velgnya hanya mementingkan dari segi model aja. Estetika aja gitu Estetika. ya. Oke. Tapi dari segi pembuatannya karena kita nggak tahu, dia lebih berat dari standarnya. Oke, Akibatnya- mempengaruhi performa, konsumsi bahan Betul. bakar gitu ya. Jadi ketika kita velgnya kalau penggantiannya nggak lebih ringan atau sama, kinerja mobil kan semakin berat dia. Betul, Efeknya apalagi nanti- diameter juga semakin besar Betul. ya. Yang efeknya nanti akan membuat mobil ini bekerja lebih berat lagi dan bensinnya Oke. menjadi lebih Boros. boros. Gitu. Oke. Jadi ada tips berikutnya lagi, Mas Erik? Tips berikutnya adalah bagian pemasangan. Pemasangan. Iya. Kenapa tuh, Mas Erik? Jadi pemasangannya tadi itu harus sesuai juga. Karena kebanyakan di luaran itu mungkin di toko-toko, oh ini karena PCD-nya 5112, velgnya ke 5113 kan bedanya cuma 2 mili. Iya. Kalau kita nggak dipasin, nggak sesuai, jadi nanti mobilnya juga lagi-lagi maksa. Oke. Jadi nggak nyaman. Betul. Jadi memang umumnya yang terjadi di modifikasi ini adalah penggunaan velg ber-PCD 5112 dan 5114 yang suka Betul. dipaksakan ya di antara keduanya itu Atau ya. bahkan di luaran kita itu suka ngedengar toko yang jual PCD 5113. Wah, itu apalagi Waduh, tuh? itu salah banget. Itu Jadi, salah banget ya. tokonya itu sengaja masukin velg, datangin velg dengan PCD 5113 supaya bisa ke 112 dan 114, tapi itu nggak sesuai. Oke, dan itu malah dipaksakan. Itu berbahaya juga tuh ya. Iya. Betul. Begitulah hasil tips mengenai modifikasi untuk penggantian velg. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda. Serta apabila Anda ingin menjual mobil Anda secara cepat, Anda juga bisa kunjungi ke OLX Autos. Terima kasih Permaisuri. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.